Emosi kita sering up and down dalam satu hari. Seringkah mengalami itu? Yang saya maksud dengan emosi itu tidak hanya marah ya, tapi juga sedih, kecewa, cemas, frustasi, dan lain-lain. Kita sering mengalami itu dalam satu hari. Fluktuasinya itu lumayan terjadi sering. Jadi bisa saja ketika bangun pagi itu enakan, ya enakan dulu nih bangun pagi, kemudian siang nggak enak, sore nggak enak lagi, malam enakan lagi, atau bangun pagi nggak enak, ya. Bangun pagi nggak enak, kemudian siang sampai sore enak, malamnya nggak enak lagi. Atau beda-beda juga. Intinya adalah terjadi fluktuasi yang lumayan lah, yang membuat kita jadinya merasa, kok gini banget sih hidup? Kok aku nggak bisa lebih tenang sih? Ya, kenapa sih aku seperti ini? Jadinya kita sering merasa seperti itu, karena kan pasti maunya kan kita lebih stabil, relatif lah ya. Kita berusaha untuk relatif lebih tenang, walaupun kita tahu juga dalam keadaan sehari-hari, kita tidak alami gangguan kecemasan, kita juga relatif juga tentu ada emosi naik turun. Cuma yang ketika kita mengalami gangguan cemas itu lebih sering terasa. Dan selain frekuensi lebih sering, juga intensitasnya itu loh juga terasa juga. Ya, nah kalau kamu sering mengalami ini, saksikan video ini sampai habis untuk kita bahas bagaimana cara mengatasinya tentunya ya. Dan bagi yang belum subscribe seperti biasa, silahkan subscribe. Oke, silahkan subscribe ya. Teman-teman mengalami gangguan kecemasan dan juga teman-teman mengalami gangguan kecemasan plus masalah lambung, seringkali mengalami hal ini kan. Karena apa sih? Karena ya yang pertama pasti karena ada sensasi. Karena sensasi fisik. Sensasi fisik yang terjadi ketika kita mengalami gangguan kecemasan atau kita mengalami gangguan pencernaan itu kan tidak nyaman. Sehingga cenderung akan membuat kita mikir-mikir. Misalnya nih, bangun pagi sudah mulai mencari sensasi. Ngecek badannya. Wah, pusing nggak nih? Jantung berdebar nggak ya? Lemas nggak ya? Gue pepes saja nggak ya? Checking waktu bangun pagi. Nah, biasanya ini sudah membuat kita cemas duluan, sudah membuat kita jadi tegang, sudah membuat kita nggak nyaman. Bangun pagi bisa aja kemudian kamu bangun dengan keadaan tubuh tidak nyaman. Dan itu kemudian membuat kita jadi kepikiran. Atau bangun pagi mungkin bisa saja kemudian pikiran kita sudah ngalor ngidul, sudah nggak tentu arah. Ya, dan itu membuat kita terbawa terhanyut dengan pikiran-pikiran kita yang kemudian setelah kita misalnya siangan ngobrol gitu ya, ngobrol dengan orang, kemudian kita aktivitas dan lain-lain, kita mungkin enakan, oh enak. Nah, kemudian sensasi muncul lagi maghrib gitu ya, atau menjelang sore muncul lagi sensasinya, waduh jadi nggak nyaman lagi. Nah, itu yang terjadi. Atau bisa juga teman-teman paginya tuh ya nyaman, enak kan, udah aktivitas dan sebagainya. Kemudian mulai muncul lagi, nanti kumat ya entar lagi ya, nanti datang lagi nggak sensasi? Ah muncul deh, twing, datanglah sensasi datang, dan kemudian membuat kita jadi down lagi, sebel lagi, kecewa lagi, sedih, dan terus-terusan. Dan ya kita fluktuasinya nggak nyaman sekali. Nah ini yang sering terjadi teman-teman karena kita belum bisa berdamai dengan sensasi yang terjadi. Ya, nah Ini masalah utamanya ketika kita memiliki gangguan kecemasan dan masalah lambung. Tidak bisa berdamai dengan sensasi yang hadir karena rasanya nggak nyaman. teman-teman rasa tidak nyaman memang cenderung untuk kita apa? Untuk kita buang, untuk kita hilangkan. Karena sejak kecil kita diajarkan untuk ketika kita jatuh gitu kan, kita sakit, terluka, diobatin, sembuh, hilang sensasi. Kemudian ketika kita misalnya sakit batuk atau apapun, kemudian kita kan akan dikasih obat supaya batuknya hilang. Betul ya? Kemudian semua apapun lah kita akan dikasih obat treatment supaya rasa tidak nyaman tubuh itu hilang. Nah, masalahnya teman-teman, ketika teman-teman mengalami kecemasan, sensasi fisik yang muncul itu kan karena kita mikir-mikir. Kemudian kalau teman-teman mengalami masalah lambung, lambung itu kan bisa terjadi karena kita mikir-mikir, ya. Jadi sepanjang kita masih mikir-mikir ya asam lambung naik terus gitu loh. Nah, ini yang membuat asam lambung nggak selesai-selesai. Masih terus saja nggak nyaman. Ketika kita sudah mulai mikir lagi, ketika asam lambung udah mulai muncul, kemudian kita masih mikir-mikir, ya udah kita terbawa lagi. Jadi solusinya adalah sebenarnya yang sering saya katakan adalah bagaimana untuk kita memberikan pesan aman
pada apa yang sedang terjadi. Iya kan? Begah itu nggak enak, sendawa itu nggak enak loh. Ya memang nggak enak. Tapi ketika kita lanjut dengan mikir-mikir, ya udah semakin terjadi. Silakan teman-teman lakukan kamu untuk misalnya minum madu, kamu minum obat herbal, kunyit, kamu minum apapun ya silakan untuk kamu atasi itu. Kamu silakan atur pola makan ya monggo silakan. Silakan atur makan kamu, silakan sesuaikan dengan apa yang diminta dokter. Ya, silakan dengan cara itu silakan. Oke. Yang penting ketika kamu mengatur pola makan, kamu tidak banyak memberikan pesan ancaman ke dalam diri kamu. Itu yang penting bagi saya. Jangan sering-sering berikan pesan ancaman ketika kamu melakukan pola makan. Selain itu, yang membuat kamu masih tidak percaya bahwa sensasi aman, walaupun kamu sudah mengalami berkali-kali, kamu udah mengalami berkali-kali kan bahwa pusing, begah, sendawa, kemudian lemas, itu kamu beralami berkali-kali. Dan apa yang kamu takutkan tidak pernah terjadi. Tapi kamu masih belum bisa percaya bahwa sensasinya aman. Iya, iya kan? Ya itu masalah utama dari orang mengalami gangguan kecemasan. Ya, akhirnya yang paling gampang dilakukan adalah bagaimana untuk berusaha untuk sensasinya itu adalah reda, ya. Bagaimana sensasinya hilang. Akhirnya diusahakan seperti itu. Yang paling mudah adalah dengan cara menjaga pola makan, menjaga makannya, menghindari yang pedas-pedas dan sejenisnya. Pola makan membantu untuk kita meredakan sensasi, karena ingat ya, makanan itu yang menjadi sumber dari sensasi. Oke, tapi kalau orang cemas, yang ditakutkan apa? Sensasi. Oke, jadi kamu mikir kemana-mana. Jadi yang perlu dilakukan sekarang lagi adalah bagaimana untuk berdamai dengan sensasi. Ya, dan itu bisa kamu lakukan, bisa kamu pahami dengan lebih jelas kalau kamu punya buku Bye-Bye Cemas dan buku Goodbye Anxiety. Di situ saya jelaskan lebih detail bagaimana kamu bisa lebih bisa berdamai dengan sensasi yang terjadi. Ya, jadi dengan kamu bisa punya cara yang jelas, urutan yang jelas, sistematis, dan kamu akan diberikan edukasi juga, itu akan membuat kamu jauh lebih tenang sebenarnya. Ya, jadi cemas itu butuh kesadaran. Kesadaran dibangun dari hari ke hari. Dengan diingatkan juga. Maka ikuti grup WhatsApp Bye-Bye Cemas dan Goodbye Anxiety. Ya. Hal yang kedua biasanya ketika lagi PMS. Lagi PMS tuh biasanya kan ada perubahan hormon kan, hormon estrogen, progesteron. Nah itu kan biasanya membuat emosi kita jadi cenderung marah, sensitif lah gitulah. Itu hal yang normal, apalagi kemudian ketika kita mengalami kecemasan, sensasi tubuh memang akan lebih terasa ya, sensasi tubuh itu akan lebih dominan sangat terasa dan membuat memang tidak nyaman dalam tubuh, sehingga kemudian kita ketika kita tidak mampu menghandle itu, kita akan cenderung lebih cenderung marah, kemudian cenderung ya akhirnya menjadi emosi up and down. Dan itu normal sebenarnya teman-teman, bahwa kamu mengalami emosi itu ya normal, ya kamu minta pengertian aja pada teman-temanmu atau pada sahabatmu atau pada pasanganmu bahwa gue lagi mengalami ini. Jadi please tolong jangan dimasukkan ke hati ya kalau lagi aku dalam proses ini. Itu akan bantu kamu dan juga tidak perlu untuk menyalahkan diri kamu sendiri terus. Itu yang penting. Dan kembali lagi, yang penting juga adalah mari belajar tidak memberikan pesan ancaman kepada diri kita ketika kita mengalami rasa tidak nyaman yang juga dipengaruhi oleh karena PMS. Ya, itu penting sekali, ingat baik-baik. Hal lain yang terjadi yang membuat sering kita emosi naik turun adalah karena kita mungkin kerja ya, kita banyak tekanan, kemudian kita masih balik ke rumah entah sore, entah malam, kemudian kita masih dituntut kerjaan A, kerjaan B, kerjaan rumah tangga, kemudian kita harus melakukan apalagi yang belum beres juga. Nah, itu kan juga membuat emosi kita jadi naik turun, anak kemudian anak bermasalah, anak punya masalah A, anak punya masalah B, anak dipanggil ke sekolah, anak rewel, anak nangis, dikasih makan nggak mau, dikasih makan makanya lama sekali, banyak tingkah dan sebagainya. Itu akan memicu emosi kita akan cenderung akan naik, ya kan? Ingat teman-teman ketika kita mengalami kecemasan, kita berada dalam fase fight, ya kan? Fight. Sistem nervous system kita itulah fight. Biasanya bisa fight yang kemudian ya cenderung kita bisa akhirnya mudah cenderung marah. Tapi ingat kemarin saya sudah bahas bagaimana untuk kita tidak gampang terbawa dengan emosi marah ketika kita mengalami gangguan cemas, yaitu dengan cara tonton video di sini, ya kan?
Udah saya bahas tuh kemarin, silahkan ditonton dulu video ini. Biar kamu nggak mudah terlarut dari cemas ke marah. Ya, itu sangat penting sekali. Begitu kamu bisa memahami, oh ini karena begini ya, kamu akan jauh lebih baik. Yang penting adalah bagaimana untuk kita belajar untuk tidak menolak apa yang sedang terjadi. Oke, poin pentingnya jangan kamu skip. Tidak menolak apa yang sedang terjadi, ya, karena apa yang sedang terjadi sebenarnya itu semuanya baik-baik saja. Cuma kita punya pikiran yang sering melayang kemana-mana, yang sering kita nggak bisa kendalikan, yang sering kita jadinya kebawa, ya kan? Jadi, oke, contoh misalnya pagi enakan, wah siang enakan, ya. Kemudian dapat kabar ada orang meninggal, teman baik kita meninggal, wah langsung deh. Aduh, gimana kalau gue juga seperti dia? Dikatakan dia meninggal karena jantung misalnya. Aduh, jangan-jangan gue juga jantung meninggal tiba-tiba. Nah, kamu terbawa, terhanyut dengan berita buruk. Padahal pagi itu udah enakan, siang udah enakan. Ya ada berita buruk tiba-tiba, ya udah langsung jadi khawatir. Kenapa? Karena kamu masih mempunyai kebiasaan lama, yaitu kebiasaan apa? Cocok logi, kebiasaan menyamakan. Kebiasaan apa? Menyimpulkan terlalu cepat. Ya, ya itulah memang kebiasaan orang cemas, menyimpulkan semuanya serba cepat. Ya, jadinya akhirnya kita jadinya kelabakan sendiri, gitu ya. Nah, itu teman-teman, maka kita perlu belajar untuk kendalikan pikiran, kita perlu belajar untuk bisa memanajemen pikiran, kita perlu belajar untuk bagaimana kita bisa tidak mudah terbawa, tidak terhanyut dengan pikiran. Makanya kamu perlu ikuti online course atau kursus online self terapi berpikir positif. Di situ saya akan lebih tekankan bagaimana untuk kita bisa tidak bereaksi dengan pikirannya hadir. Bagaimana untuk kita lebih tenang menghadapi apa yang terjadi, tidak terburu-buru ya. Bagaimana untuk kita tidak langsung mengambil kesimpulan terlalu cepat. Ada tipsnya, ada tekniknya di kursus online self terapi berpikir positif. Sudah punya belum? Kalau belum punya, ayo segera miliki. Karena ini akan sangat bermanfaat bagi dirimu. Kemudian hal lain yang membuat kita juga sering jadi emosi naik turun adalah mungkin kesehatan kita lagi tidak nyaman kan. Ya yang tadi teman-teman, entah teman-teman mengalami asam lambungnya belum beres ya kan. Udah ke dokter A, B, C, D tapi belum juga beres, udah dikasih obat lambung belum beres-beres juga, masih aja nggak nyaman. Sehingga ketika kita mengalami masalah lambung ini berbulan-bulan lamanya, maka kita akan relatif cenderung untuk mikir-mikir. Kita akan cenderung mikir kenapa ini, kenapa, dan kenapa. Sehingga ketika mikir-mikir itu akan membuat asam lambung semakin naik dan semakin kita akan sensasi fisik akan semakin terasa. Dan kita akan semakin cemas dengan sensasi fisik yang muncul. Jadi kalau begini gimana caranya? Ya teman-teman belajar untuk sabarlah karena memang butuh proses untuk penyembuhan. Oke. Dan untuk kita teman-teman bisa lebih cepat dalam proses penyembuhan, teman-teman harus perlu naikkan vibrasi. Naikkan vibrasi pikirannya ke arah vibrasi syukur, ke arah vibrasi bahagia. Di awal akan susah karena kita terbiasa untuk ngeluh. Ngeluh dengan keadaan. Duh kenapa hidupku begini, kenapa ini gak sembuh-sembuh, kenapa begini lagi, kenapa terjadi lagi. Dan itu yang kita sering ngeluh kan. Sering ngeluh itu membuat akhirnya fisik kita jadi semakin drop. Jadi memang tidak mudah juga untuk tidak mudah mengeluh, saya mengerti, saya paham juga. Maka itu juga sebabnya teman-teman miliki online course terapi berpikir positif supaya kamu tidak gampang untuk ngeluh, bisa kendalikan, bisa lebih mudah untuk manajemen pikiran kamu, bisa lebih mudah untuk berdamai dengan apa yang sedang terjadi. Nah, coba deh teman-teman, saya challenge kamu. Bagaimana untuk kamu tidak mengeluh dalam seminggu? Kebanyakan. Yaudah deh, 1 hari. Bagaimana dalam 1 hari untuk belajar tidak komplain dengan apa yang sedang terjadi. Ini challenging banget doh. Bener, ini challenging banget untuk orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan dan juga mengalami masalah fisik. Ini challenge luar biasa. Dan kalau kamu bisa 1 hari, top. Dan kemudian lanjutkan terus sampai 7 hari. Dan ketika kamu sudah mulai bisa untuk tidak banyak keluh, tidak banyak komplain, kamu akan mengalami perubahan dalam hidup kamu kok. Dan kamu akan mengalami bahwa emosi kamu juga relatif tidak up and down. Ya, mungkin akan tetap up and down itu wajar, tapi maksudnya frekuensinya itu nggak sesering kemarin. Intensitasnya itu juga nggak seperti kemarin. Ya,
Dan juga nggak perlu mikir-mikir lagi kalau misalnya, wah kalau emosi saya kemudian up and down, maka saya kena penyakit mental, saya kena namanya bipolar. Ya nggak bisa teman-teman, jangan kemudian kamu pikir-pikir seperti itu. Searching di Google, kenapa ya emosi saya naik turun? Oh emosi naik turun karena berarti Anda mengalami bipolar. Kemudian kamu search, wah bipolar udah begini-begini. Ya jangan, nggak usah disama-samakan dengan itu. Nggak perlu kamu ketika kamu mengalami emosi naik turun, kemudian kamu menjudge diri kamu bipolar. Nggak bisa loh, nggak bisa loh. Dan kemudian kamu jangan samakan diri kamu bipolar loh. Jangan loh ya. Kamu perlu untuk cek ke psikiater kalau seperti ini ya. Memastikan apa bipolar atau tidak, harus wajib psikiater. Oke, catat. Catat baik-baik. Ya. Jangan self diagnose tentang itu. Oke. Teman-teman, itulah poin-poin yang mau saya katakan untuk merimain teman-teman. Hai, kamu itu tolong berikan pesan aman pada tubuhmu, pada pikiranmu, pada dirimu. Dengan kamu berikan pesan aman, kamu akan jauh lebih baik. Ya, itu inti dari video saya. Semoga bermanfaat bagi kamu semuanya. Salam, bye-bye, cemas.